Halo guys, selamat datang di Cales Pagentang. Kita semua menyukai game offline. Adanya game offline membuat lebih hemat penggunaan kuota dan lebih fleksibel untuk dimainkan kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, Spagentang sudah menyiapkan beberapa game offline seru yang merupakan keluaran terbaru di tahun 2022 ini atau keluaran lama yang mendapatkan update baru-baru ini. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi, berikut ini adalah 10 game offline terbaik di Android 2022. Farming Sim 22. Game ini merupakan game simulasi pertanian yang memiliki alur cerita yang dikemas dalam sistem stage. Setiap stage-nya menawarkan tantangan yang unik. Terkadang kalian akan mengendalikan karakter secara langsung untuk mengurusi lahan pertanian atau hewan ternak, dan juga bisa mengendarai mobil ke tempat yang telah ditentukan. Sayangnya, game ini tidak memiliki sistem open world yang membuatmu bisa farming secara bebas seperti game simulasi pertanian lainnya. Namun dari segi gameplay yang ditawarkan cukup adiktif dengan tantangan yang bervariasi. Selain itu, kalian juga bisa membeli berbagai pilihan kostum keren dari uang yang didapat setelah menyelesaikan misi. Bushido Saga. Game ini merupakan game action bertema samurai yang memiliki unsur storytelling yang kuat. Sebagai seorang samurai, tentu kalian harus melindungi majikanmu dari berbagai ancaman. Namun, di selang beberapa misi, akan ada plot menarik yang bisa kalian ungkap. Untuk kontrolnya sendiri, kalian bisa menggunakan virtual analog atau tap ke arah layar HP kalian. Ketika dalam mode combat, ada beberapa serangan musuh yang bisa ditangkis dan juga tidak bisa ditangkis. Apalagi serangan musuhnya seperti Kroco dapat memberikan kerusakan yang besar pada karaktermu. Hal ini akan membuat game ini cukup menantang untuk dicoba. Untungnya kalian juga bisa memperkuat karakter kalian dengan berbagai perlengkapan tempur dan variasi pilihan senjata yang beragam. Cover Shooter. Game aksi tema menembak juga menjadi salah satu gameplay menarik yang bisa kalian mainkan di platform Android. Namun di game cover shooter, kalian akan melakukan aksi tembak menembak sambil berlindung di objek yang aman dari tembakan musuh. Namun kalian hanya bisa mengendalikan arah tembakannya saja tanpa bisa memindahkan karaktermu langsung. Aksi tembak menembak ini dikemas dalam sistem stage yang sangat banyak dan juga terdapat banyak tempat yang bisa kalian ikuti. Bahkan terkadang juga kalian akan berperan sebagai seorang sniper untuk membantu timmu dalam melakukan penyerbuan. Sayangnya untuk menjalankan setiap misinya, kalian membutuhkan energi yang perlu di-recharge dengan menunggu beberapa menit. Selain itu, game ini menyediakan banyak pilihan perlengkapan tempur dan senjata yang bisa di-upgrade dan dibeli menggunakan koin dalam game. Elite Moto2. Game ini merupakan game bertema sepeda motor yang menawarkan konsep open world, sehingga kalian bebas untuk berjalan-jalan mengelilingi area perkotaan yang disediakan. Game ini tidak memiliki alur atau plot khusus, namun cukup banyak hal yang bisa kalian lakukan di dalam game ini. Salah satu bagian menariknya, kalian bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang kurir di berbagai usaha. Mengandalkan motor yang kalian miliki, kalian bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membeli motor baru, memodifikasi motor, hingga membeli pakaian. Menariknya tersedia banyak sekali pilihan motor keren yang bisa didapatkan tanpa harus top up terlebih dahulu. Sayangnya, game ini hanya memiliki satu bahasa saja, yaitu bahasa Portugal, yang kerap kali membuat kita bingung dengan perintah-perintah dalam game. Flip Range 2. Game ini menawarkan unsur parkour dan akrobat pada lompatan ekstrim yang dilakukan sang karakter. Game ini sendiri berhasil menuai banyak respon positif pada versi pertamanya. Namun, kini sang developer mengupdate ke versi keduanya dengan peningkatan kualitas grafis dan tampilan environment-nya. Terdapat dua mode yang bisa kalian mainkan dalam game ini. Yang pertama ada mode klasik, yang mana kalian harus bisa melakukan aksi parkour sesuai target yang telah ditentukan. Di mode ini juga kalian bisa mendapatkan sejumlah koin yang bisa digunakan untuk mengupgrade kemampuan kalian atau membeli pakaian baru. Dan yang kedua, ada mode Freedom. Di sini kalian bebas untuk memilih trik parkour manapun tanpa adanya target.
Stick with it. Selanjutnya ada game platformer dengan karakternya berbentuk gubalan kecil yang dapat menempel pada hampir semua hal. Secara tampilan gameplaynya, game ini memang terlihat simple. Cukup melakukan lompatan untuk bisa menempel dan mencapai tujuan. Namun karena karakternya hanya bisa melompat, kalian harus bisa memperkirakan lompatan yang tepat dan bisa aman dari jebakan yang ada. Belum lagi tantangan yang dihadirkan akan semakin bervariasi pada tingginya checkpoint yang kalian lalui. Menariknya juga, pada setiap checkpoint yang berhasil kalian capai, kalian bisa membuka lebih banyak model karakter yang terlihat imut dan menarik. Journey Boy Commits Tech Evasion. Game ini menjadi salah satu game petualangan dengan aksi yang epik meskipun dikemas dalam tampilan pixel art yang minimalis. Di sini kalian akan berperan sebagai sebuah sayuran lobak yang diusir dari rumahnya karena tidak bisa membayar pajak dan utang besar pada wali kota Bawang. Dari sinilah kalian akan melakukan petualangan yang cukup panjang untuk meruntuhkan pemerintahan sayuran yang korup. Selama petualangannya, kalian akan menemui banyak NPC yang penuh dengan aksi teka-teki dan ada unsur humor. Selain itu, kalian juga bisa mengumpulkan koleksi topi dan juga berbagai equipment lainnya untuk menyelesaikan tantangan. Menariknya, petualangan yang penuh dengan teka-teki ini juga ditambah dengan melawan bos musuh. Sayangnya, game ini harus dibeli versi fullnya terlebih dahulu untuk membuka petualangannya panjang. Urban Trial Pocket. Satu lagi game aksi akrobatik yang kali ini kalian akan melakukan trik-trik bersepeda motor yang cukup ekstrim dalam game Urban Trial Pocket. Game ini memiliki tampilan visual yang menawan dengan kontrolnya yang smooth, sehingga kalian akan merasakan pengalaman akrobatik yang indah. Trik yang ditawarkan juga dapat dipadukan dalam satu aksi melayang di udara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Selain itu, kalian juga bisa membeli berbagai pilihan sepeda motor baru dan juga menambah skinnya agar lebih keren. Secara keseluruhan, game ini menawarkan gameplay trik sepeda motor yang berkualitas, hanya saja kalian harus membeli versi full dari game ini terlebih dahulu untuk menikmati lebih banyak konten yang ditawarkan. Survival on Raft. Game ini merupakan game survival di rakitan kapal yang mengapung di tengah lautan tanpa peradaban manusia. Di sini kalian hanya bisa mengandalkan kemampuan survival dan crafting untuk bisa bertahan hidup. Ada banyak item mengapung yang bisa kalian tarik sebagai bahan untuk melakukan crafting. Yang paling penting, kalian harus bisa merakit tempat untuk membakar ikan dan juga tempat untuk memasak air laut yang bisa diminum untuk mengatasi indikator rasa lapar dan rasa haus pada karaktermu. Selain itu, kalian juga harus membuat tombak untuk melawan hiu yang sewaktu-waktu dapat menyerang rakitmu baik siang maupun malam. Open World Racing. Dan yang terakhir ada game racing berbasis open world yang memiliki konsep fisik yang realistis dan kualitas grafik yang setara game konsol. Karena grafiknya yang tinggi, game ini memang cukup berat untuk dimainkan. Ditambah lagi, game ini memiliki konsep open world yang cukup luas. Selain itu, kekurangan lainnya ada di kontrol gameplaynya yang liar dan cukup sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, secara keseluruhan, game ini menghadirkan banyak sekali event perlombaan yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan sejumlah uang. Setiap perlombaan juga memiliki kelas yang berbeda-beda yang bisa diikuti sesuai dengan kelas mobil yang telah kalian miliki. Jadi itulah 10 game offline seru yang bisa kalian coba di pertengahan tahun 2022 ini. Dan cukup sekian dari rekomendasi dari Spekta kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, serta klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar channel Spekta semakin berkembang.